Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 Matematika Peminatan persamaan trigonometri part 5. Yang belum subscribe silakan subscribe. Oke, kalau tadi kita belajar sudut jumlah dan sudut selisih ya untuk sinus, kosinus dan tangen ya. Sekarang kita belajar trigonometri sudut ganda. Apa yang dimaksud dengan sudut ganda? Ya, sudut ganda itu begini. Kalau sudut tunggalnya alfa, maka sudut gandanya 2 alfa. Kalau sudut tunggalnya setengah alfa, sudut gandanya alfa. Kalau sudut tunggalnya 2 alfa, sudut gandanya 4 alfa. Kalau sudut tunggalnya alfa tambah 10, sudut gandanya 2 kalinya. 2 alfa ditambah 20. Ya, pokoknya 2 kali lipat. Ya. Maka yang 2 kali lipat itu disebut sudut ganda. Nah, rumusnya kalau Anda baca nanti di halaman 43, ya, penurunannya, akhirnya didapatlah rumus ini. Sinus ganda 2 sinus cos tunggal. Kalau cos 2 alfa ada 3 rumus. Kalau Anda ingin rubah cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa, boleh. Ini tujuannya apa? Kalau Anda mau memfaktorkan, membuktikan nanti. Ini bisa jadi cos alfa plus sin alfa kali cos alfa min sin alfa. Tapi kalau Anda ingin hanya cos saja, maka dia jadi 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Kalau Anda ingin hanya sin aja, 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Kemudian tangen sudut ganda, 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Ya, itu. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh. Semua contoh, semua diambil dari buku ini. Jadi nggak ada yang tidak. Kecuali nanti kalau soal UTBK ya, atau SBMPTN terbaru, ya mungkin di sini kan sampai tahun 2016 saja. Karena ini memang diadakan sampai tahun 2016. Buku yang lain juga sama, ya, yang lolos penilaian. Jadi mungkin nanti kita cari soal yang terbaru sebagai tambahan. Tapi hampir semua teori ada di buku ini, hampir semua contoh ada di buku ini ya. Jadi sangat bagus buku ini kalau Anda memang ingin memahami matematika peminatan dengan baik. Oke? Soalnya adalah diketahui sin alfa sama dengan 5/13. Alfanya lancip ya. Hitung nilai sin 2 alfa, cos 2 alfa, tangen 2 alfa. Jadi hanya pakai rumus. Dan untuk pertama ini kita misalkan alfanya lancip saja. Anda tahu kalau alfa itu lancip atau di kuadran 1, maka all positif. Sinus positif, kosinus positif, tangen positif. Ya toh? Nah, sekarang sin alfa diketahui 5/13. Anda boleh pakai segitiga, tapi kita pakai rumus saja lah ya. Karena Anda sudah tahu kalau sin tahu, maka cos alfa tahu. Bahkan kalau Anda tahu plus ya, semua karena plus. Bahkan kalau Anda tahu triple Pitagoras itu apa? 5, 12, 13. Maka ini 5/13, maka sisanya pasti cos 12/13. Ya, karena dia selalu per hipotenusa. Tangen adalah sin per cos. Ini punya sin, ini punya cos. Jadi 5/12 ya. Cepat sekali kalau Anda tahu triple Pitagoras. Jadi nggak usah pakai rumus. Ya, karena kalau pakai rumus juga kan akar 1 min 5/13 kuadrat dapat ini. Kemudian tangen sin per cos. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita nggak usah pakai rumus kalau tahu triple Pitagorasnya. Kemudian kita tinggal ngitung sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu apa? 2 sin alfa cos alfa. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 2 kali sin alfa 5/13 cos alfa 12/13 ya. Maka Anda akan dapatkan sama dengan 2 kali 5 10, 10 kali 12 120. 169. Ini ya, mudah aja, hanya pemahaman rumus. Cos alfa, cos 2 alfa sebetulnya nggak harus sin ya. Nggak harus sebetulnya sin juga nggak perlu cos ini ya. Jadi sebenarnya tanpa tahu cos pun nggak ada masalah. Ya. Anda pakai rumus yang sin itu. Apa rumusnya? 1 min 2 sin kuadrat alfa ya. Kalau misalnya cosnya nggak usah dihitung sebetulnya ya. Ya, di rumus itu tadi begitu kan.
Nah ini, lihat ya. Jadi kalau pakai ini kita perlu cos, tapi kalau pakai ini kita nggak perlu cos, sin aja ya. Oke. Jadi sama dengan 1 dikurangi 2, sin alfanya berapa? 5/13 kuadrat. Oke. Jadi sama dengan 1 kurang 2 kali 5 dikuadratkan 25, 13 dikuadratkan 169. Kan gini ya. Oke, tinggal disamakan penyebutnya nanti kan ya. Disamakan dengan 169 ya. Ini 1 itu 169 bagi 169. Dikurangi 2 kali 25, 50/169. Kalau penyebutnya sudah sama tinggal dikurangi kan. Jadi 119 dibagi 169. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke tangen ya. Tangen 2 alfa. Tangen 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Ya, ini rumus yang ini kan. Oke. Jadi sekarang kita udah dapat tadi tangennya kan. Ini kan. Ini 5/12. Jadi 2 kali 5/12, 1 dikurangi 5/12 kuadrat. Kan begitu. Ini hasilnya adalah 10/12. Nah, ini penyebutnya disamakan kan, 144 ya. 144 dibagi 144 dikurang 5 dikuadratin 25 dibagi 144. Nah, begini. Jadi hasilnya adalah, supaya bisa dicoret, ini dikalikan 12. 144. Berarti ini 120. Ya kan? Per 144 kurang 25, 119 ya, dibagi 144. 144 bisa dicoret, jadi hasilnya 120/119. Ya, seperti itu. Oke, yang kedua. Yang kedua soalnya ini. Tangen A sama dengan min 3. A-nya di kuadrat 4. Ya. Hitung sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Kemudian setelah dihitung nanti di manakah letak dari kuadran 2? Gitu ya. Ya, kalau tangan yang diketahui lebih baik kita pakai gambar ya. Karena kalau pakai rumus nanti sekant kuadrat agak kadang hafal rumusnya, kadang enggak. A di kuadran 4 berarti di sini ya. Kuadran 4 itu di sini. Jadi Anda gambar segitiganya di sini. Nah, begini. Nah, sudutnya yang ini kan, kuadran 4. Nah, tapi tetap kita ngitungnya dari sini nanti kan. Nah, kalau Anda lihat, maka apa yang Anda dapat? Ini Y kan? Ini X. Ini R. Ya. Jadi sini Anda lihat, Y-nya ada di bawah. Ya, ini kan di bawah sumbu ya. Jadi Y-nya, ini kan sumbu X ini. Ini sumbu Y. Y-nya di bawah sumbu X, jadi negatif. X-nya ada di kanan, berarti positif. Kalau R selalu positif ya. R selalu positif. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat tangen A sama dengan min 3. Ya. Tangen A itu apa per apa? Tangen ya. Ini kan, ini sisi di depan sudut, ya, Y. Y kan? Per sisi di dekat sudut. Jadi selalu Y per X ya. Kalau kita pakai koordinat, tangen itu selalu Y per X. Nah, Y-nya harus min. Jadi min 3 ini kita rubah min 3 per 1. Kenapa? Supaya Y-nya, kan yang min Y-nya bukan X. Jadi min 3 itu min 3 per 1. Kalau yang X-nya yang min, kita rubahnya 3 per min 1. Ya, jadi dari sini kita dapat
Y-nya sama dengan min 3, X-nya sama dengan 1. Nah, R dihitung dengan dalil Pitagoras. Akar 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1. Jadi R-nya akar 10. Nah, gitu. Nah, dengan demikian, kalau cos kita hanya perlu sin ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Sin saja sebetulnya kan, cos nggak perlu. Ya, tapi nggak apa-apa kalau kita mau bikin dua-duanya nggak apa-apa. Sekarang kita hitung sin A. Dan ingat, di kuadrat 4 itu hanya kosinus yang positif. Sinus harus negatif, tangen harus negatif. Oke, sin A. Sin itu kalau kita pakai koordinat, Anda sudah ingat selalu Y per R kan? Kalau pakai koordinat gitu ya. Selalu sisi di depan sudut per R. Y-nya berapa? Min 3 ya. Min 3. R-nya akar 10. Ya. Cos A-nya berapa? Cos A-nya. X per R. X-nya 1. 1 per akar 10. Tangan A-nya? Sudah. Ini tangan A. Jadi Anda perhatikan, tangen negatif. Betul kan? Sinus negatif. Benar. Cos positif. Benar. Ya sudah, selesai. Tinggal ngitung pakai rumus. Ya kan? Apa yang sin 2A cos 2A? Tinggal pakai rumus kan? Ya. Sin 2A adalah 2 sin A cos A. Oh iya, tetap perlu cos ya. Tetap aja perlu cos. Ya. Karena untuk ngitung sin 2A kan. Sama dengan 2 sin A-nya berapa? Min 3 per akar 10. Min 3 per akar 10. Cos A-nya 1 per akar 10. Jadi hasilnya adalah min 6 per 10. Atau bisa disederhanakan jadi min 3 per 5. Ini. Ya. Kemudian cos 2A udah aja pakai yang cos ya. 2 cos kuadrat A kurang 1. Anda boleh pakai 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Sama aja hasilnya. Sama dengan 2 kali cos A-nya 1 per akar 10 dikuadratkan dikurang 1. 2 akar 10 dikuadratkan 10 dikurang 1. Hasilnya adalah min 8 per 10. Atau min 4 per 5. Oke. Tangen 2A. Ya. Boleh Anda hitung sin 2A per cos 2A. Sudah tahu kan? Boleh. Tapi kita pakai rumus saja ya. 2. Tapi sebetulnya kalau soal ini bisa aja kita udah aja sin 2A per cos 2A. Ngapain capek-capek ya nggak pakai rumus? Boleh. Sin 2A min 3 per 5. Cos 2A min 4 per 5. Hasilnya adalah 3 per 4. Nah, ini. Nah, sekarang kita harus menentukan 2A itu di kuadran mana? Di kuadran mana ini? Lihat aja. Sin 2A, ini kan sin 2A ya. Min itu di sinus minus itu di kuadran berapa? Kuadran 3 dan 4 ya. Kuadran 1 dan 2 dia plus. Jadi sin 2A ini hanya mungkin di kuadran 3 atau kuadran 4. Sekarang Anda lihat cos. Min. Min itu apa artinya? Cos min. Cos itu hanya positif di kuadran 1 dan 4. Jadi dia bisa di kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi Anda lihat yang sama 3. Maka tentu 2A ini adalah di kuadran 3. Anda nggak percaya? Coba di tangen. Tangen positif. Di kuadran berapa tangen positif? Kuadran 1 dan kuadran 3 tuh. Selalu yang sama 3-nya. Dengan demikian 2A ada di kuadran ketiga. Ya, kita lanjut lagi dengan contoh soal 122 yang diambil lagi dari buku ini ya. Semua dari buku ini ya. Jadi Anda bisa lihat sangat bervariasi soalnya. Ya. Dari yang mudah sampai yang susah. Tentukan semua nilai theta dengan theta di antara ya. Jadi sama dengan termasuk. Perhatikan, ada kadang-kadang di soal sama dengannya nggak termasuk. Yang memenuhi sin 2 theta sama dengan cos theta. Itu soal pertama. Soal keduanya, tangan 2x ditambah tangan x sama dengan 0. Dengan x-nya di antara 0 sampai 180. Jadi ini masih ada urusan dengan sudut ganda ya. Jadi masih ada urusan dengan sudut ganda.
Oke. Kita lihat yang soal pertama dulu yang saya mau jawab ya. Soal yang ini. Ya, Anda lihat. Diketahui sin 2 theta sama dengan cos theta. Nah, ini kan bukan bentuk dasar. Bentuk dasar itu sin X sama dengan sin A. Cos X sama dengan cos A. Jadi tentu ada yang harus kita rubah. Nah, tentu yang pertama kita rubah ini karena ini rumus. Sin sudut ganda adalah 2 sin cos ya. Jadi ini 2 sin cos sama dengan cos theta. Begini ya. Oke. Nah, ini ada cos theta, ini ada cos theta. Maka langkah berikutnya tentu ini kita faktorkan. Kita pindah ini ke sini, ruas kanan di 0 karena kita mau faktorkan. Kalau mau faktorkan tuh ruas kanan harus 0. Ya, kita pindah dulu ya. Jadi 2 sin theta cos theta dikurang cos theta. Kemudian kita faktorkan karena ada faktor yang sama, cos theta. Jadi kalau kita keluarkan cos theta ini 2 sin theta kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini pemfaktoran. Maka ini hasilnya ini cos theta sama dengan 0 atau 2 sin theta min 1 sama dengan 0 ya. Ini adalah 2 sin theta sama dengan 1, maka sin theta sama dengan setengah ya. Oke, ini sementara kita simpan dulu. Yang mau kita kerjakan adalah yang ini ya. Ya, cos theta sama dengan 0. Sudah dekat ke bentuk ini? Kemarin sudah ya. Hati-hati kalau 0. 0 inilah adalah cos berapa? Pi per 2 ya. Tadi sudah? Anda masih ingat tadi ya? Kalau pi per 2 itu grafiknya tadi kalau kita lihat. Ya, tadi sudah ada sebetulnya ya. Tadi sudah ada, kalau Anda lihat grafiknya kan seperti ini kan. Ya, kosinus kan grafiknya begini. Nah, ini sampai 360 derajat kan, terus ngulang. Ya, ini 720, jadi ngulang. Nah, kalau 0 itu kan di sini. Anda lihat 0. Nah, periodenya bukan 2 pi, tapi 180. Ya, jadi Anda hati-hati. Ini pi per 2. Ini periodenya 180. Ya, ini juga 180. Tadi sudah ya. Jadi theta itu akan sama dengan pi per 2 ya plus n kali, tapi ini dalam derajat ya. Kalau dalam derajat ya cos 90 ya. Jadi ini 90. Kita dalam derajat ya. 90 derajat, ini 90 derajat nih. Ya, 90 derajat ditambah n kali 180, bukan 360 ya. Nah, ini yang suka keliru di sini. Dan ini hanya berlaku untuk sudut pi per 2 ya. Kalau cos theta-nya 0. Kalau cos theta-nya selain 0 enggak. Oke, itu kita dapat. Nah, dari sini kita dapat solusi berapa? Pertama n-nya 0 kan? N-nya 0, maka theta-nya sama dengan 90. Ya, karena ini enggak ada. Kemudian n-nya 1, kita dapat solusi 90 ditambah 1 ya. Ini n-nya 1 kali 180 ya. Anda sudah mahir. Ini hasilnya 270. Ah, n sama dengan 2 nggak memenuhi karena lebih besar dari 360. Ya, di luar ini. Di luar ini 360. Ya, oke. Sekarang kita ke sin theta sama dengan setengah, ya toh? Sin theta sama dengan setengah. Setengah itu sin berapa? Sin 30 derajat. Nah, ya kan? Maka sinus ada dua kan ya? Yang pertama di kuadran 1 sama dengan 30 ditambah periodenya n kali 2pi. 360 ya. N kali 360 karena sudut ya. Ya, bukan radian. Satu lagi 180 kurang theta ya. Sorry, theta sama dengan 180 ya toh. Kurang 30 kan gitu ya. 180 kurang 30. Di kuadran 2 ya. Sinus positif kan kuadran 1 dan 2. Ditambah n kali 360. Nah, 180 kurang 30 adalah 150. Nah, ini ya. Dari sini kita dapat kalau n-nya 0, theta-nya 30.
Kalau N-nya 1, dia lebih besar dari 360, nggak memenuhi. Stop ya. Di sini kalau N-nya 0, tetanya 150. Memenuhi ya, masih lebih kecil dari 360. Tapi kalau N-nya sudah kita ambil 1, lebih besar dari 360. Jadi enggak. Jadi untuk sin theta sama dengan setengah, kita dapat dua jawaban, 30 dan 150. Untuk cos theta sama dengan 0, kita dapat dua jawaban, 90 dan 270. Jadi kalau kita mau tulis HP-nya ada 4 ya. Ya, mulai dari 0 derajat 90, 270, 30. Mulai dari 30 dulu ya, diurut ya. Habis 30, 90. Habis 90, 270. Dan terakhir, ini 150. Baru 270. Nah, ini ya HP-nya. Untuk soal sin 2 theta sama dengan cos theta. Kemudian soal berikutnya, yang ini kan, tangan 2x sama dengan tangan x. Hati-hati, x-nya nggak boleh sama dengan. Ya. Oke, sekarang kita hitung. Tangan 2x ditambah tangan x sama dengan 0. X di antara 0 sampai 180. Ya, pertama ini kita harus rubah dulu, sudut ganda. Ya, rumusnya apa tadi? 2 tangen x per 1 min tangen kuadrat x. Ini rumus ya, rumus ini. Ini rumus. Plus tangen x sama dengan 0. Ya kan? Terus kita faktorkan karena ada faktor yang sama. Ini ada tangan x, ini juga ada tangan x. Maka bisa kita faktorkan ini. Tangan x-nya kita keluarkan. Maka ini hasilnya 2 per 1 min tangan kuadrat x. Ini hasilnya 1. Sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Kemudian, ini bilangan pecahan. Penyebutnya harus disamakan. Gitu. Yang ini 1 min tangan kuadrat x. Maka ini 1 adalah penyebutnya 1 dikurangi tangan kuadrat x. Pembilangnya juga harus sama, supaya hasilnya 1. Nah, begini. Sama dengan 0. Ini tangan x. Kemudian, bilangan pecahan, penyebutnya udah sama, bisa disatukan. 1 min tangan kuadrat x. Terus ini nanti, 2 tambah 1, 3. Min tangan kuadrat x. Kayak gini ya. Nah, ini tangan x. Begini. Ya. Sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, sudah. Sekarang kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Ini artinya apa? Tangan x sama dengan 0 atau, ya kan, faktor pertama 0 atau yang ini yang 0. 3 min tangan kuadrat x per 1 min tangan kuadrat x sama dengan 0. Ya, ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Oke, kita kerjakan tangan x sama dengan 0. Tangan berapa harganya 0? Tangan yang harganya 0 ya 0. 0 derajat. Ya, maka menurut persamaan dasar, x-nya sama dengan A 0 derajat ditambah periodenya. Periodenya 180 derajat. Nah, begini ya kan. 180 derajat. Nah, sekarang coba. Kalau saya ambil n-nya 0, hati-hati di sini. X-nya berapa? Kalau saya ambil 0. 0 derajat. Tidak memenuhi. Kenapa? Karena tidak boleh 0. Ya, hati-hati. Nggak boleh 0 ini. Jadi nggak memenuhi. Kita ambil n-nya 1. X-nya berapa? 1 kali 180. 180. Tidak memenuhi juga. Jadi nggak ada yang kita dapat dari situ. Kenapa tidak memenuhi? Ya karena nggak boleh sama dengan. Tuh. Harus lebih kecil. Jadi tidak ada yang kita dapat. Berarti kita harus olah yang ini ya. Ya. Berarti kita harus olah yang ini. Nah, ini hati-hati nih. Bilangan pecahan sama dengan 0. Maka yang sama dengan 0 hanya pembilang. Ya. Hanya pembilangnya yang 0. Penyebut nggak boleh. Jadi ini yang sama dengan 0. Ya toh? Karena penyebut nggak boleh 0. Jadi ini
3 dikurang tangen kuadrat X sama dengan 0. Ya. Min tangen kuadrat X. Ini pindahin ke sana. Min 3. Min hilang. Jadi tangen kuadrat X sama dengan 3. Nah, ini ada 2 kan? Yang satu akar 3. Yang satu lagi min akar 3. Plus minus akar 3 kan? Anda sudah jagoan tadi. Akar 3 itu adalah 60 derajat. Ya. Kalau ini di kuadran 2. 120 ya. Karena negatif. Ya. Kuadran 2. 180 kurang 60. Oke. Dari sini kita dapat menurut rumus persamaan dasar 60 ditambah N kali 180. Dan dia hanya memenuhi kalau N-nya 0 ya. Didapat X-nya 60. Ya, kalau N-nya 2 nggak memenuhi ya. Lebih besar dari 180. 180 aja nggak boleh. Dari sini kita dapat X-nya 120 ditambah N kali 180. Ya, kalau N-nya 0, didapatlah X sama dengan 120 derajat. Ya. Jadi kita dapat 2 solusi saja ya. Jadi solusinya hanya ada 2. Yang satu 60 derajat, yang satu lagi 120. Ya. Ini nggak memenuhi 0 dan 180. Ya, hati-hati karena ini tidak boleh sama dengan. Kalau ini boleh sama dengan, maka HP-nya ada 4. Ya, 0 derajat, 180 derajat, 60 derajat, 120 derajat. Ya, begitu. Ya. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir untuk part 5 ini, yaitu membuktikan identitas sudut ganda. Ya, membuktikan identitas sudut ganda. Jadi, buktikan sin pangkat 6A ditambah cos pangkat 6A ditambah 3/4 sin kuadrat 2A sama dengan 1. Buktikan. Ya. Saya tulis ya. Saya akan membuktikan ruas kiri ke ruas kanan ya. Jadi ini akan saya buktikan sama dengan 1. Nah, yang pertama, yang kita ada rumusnya itu pasti pangkat 2. Ya, jadi ini biasanya yang ada rumusnya adalah yang pangkat 2. Jadi ini kita bikin pangkat 2 dulu ya. Sin kuadrat A pangkat 3. Kenapa? Kita ada rumusnya kan sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ya tak? Jadi kita selalu ke arah yang ada rumusnya. Ini cos kuadrat A pangkat 3. Ditambah 3/4 sin kuadrat 2A sama dengan 1. Ini saya sebut persamaan bintang ya. Ini yang mau saya kerjakan. Saya pisahkan ya. Saya akan pisahkan di sini ya. Soalnya ada di buku ini ya. Penyelesaiannya mungkin ada kalau dia contoh soal. Tapi kalau dia latihan tidak ada. Tidak ada penyelesaiannya, berarti Anda bisa lihat. Oke. Ini saya mau tulis di sini ya. Sin kuadrat A pangkat 3 ditambah cos kuadrat A pangkat 3. Ini yang mau saya selesaikan ya. Nah, anggaplah sin kuadrat A ini A. Anggaplah cos kuadrat A ini juga B. Ya tahu? Maka ini bisa kita baca A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Gitu ya. Nah, bagaimana menyederhanakan A pangkat 3 tambah B pangkat 3? Nah, Anda harus ingat ada pemfaktoran rumusnya seperti ini. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu bisa difaktorkan menjadi A plus B kali A kuadrat. Ya. Terus minus ya. Jadi kalau ini plus ini minus. Dikalikan A kali B AB ditambah B kuadrat. Nah ini. Ya seperti ini. Kalau Anda nggak percaya coba aja. Ini A pangkat 3, ini min B pangkat 3. Nah ini akan hilang. Kalau Anda coba ini berapa ini? Min AB kuadrat. Min A kuadrat B. Ya, min A kuadrat. Ini akan hilang dengan ini. Plus A kuadrat B. Hilang kan? Nanti yang ini AB kuadrat akan hilang dengan ini. Ini. Nah, ini ke sini. Yang merah ini ya. Ini kan dengan ini sudah ini. Nah, ini dengan ini. Nah, itu kan min AB kuadrat sama kan? Ya, seperti itu ya. Oke, itu. Jadi A-nya sin kuadrat A ya. Jadi sama dengan apa?
sama dengan apa? A plus B, A-nya sin kuadrat A ya. Jadi ini sin kuadrat A tambah B-nya apa? Cos kuadrat A. Nah, ini A plus B-nya ya. A plus B-nya. Yang ini A kuadrat. A-nya sin kuadrat A ya. Jadi sin kuadrat A dikuadratkan. Gak apa-apa. Berarti ini kurungnya saya begini. Kurang A kali B. A-nya sin kuadrat A, B-nya cos kuadrat A. Jadi kalau dikalikan ya sin kuadrat A kali cos kuadrat A. Gitu ya. Ditambah B kuadrat. Di sini aja ya. Tambah B kuadrat. B-nya adalah cos kuadrat A. Jadi cos kuadrat A dikuadratkan. Nah, begini. Ini apa ini? 1. Ya kan? 1. 1 dikali berapa aja 1. Jadi saya salin lagi nih ya. Jadi ini udah hilang 1 dikali berapa aja sama dengan berapa aja kan? Ini jadi ini kalau saya salin dia sama dengan sin kuadrat A dikuadratkan ya. Min atau saya dulukan ini ya. Plus saya tukar ini dengan ini. Ini cos kuadrat A dikuadratkan. Min baru ini. Ya. Sin kuadrat A cos kuadrat A. Ah, seperti ini. Sekarang bagaimana kita manipulasi ini? Ya. Kita manipulasi. Kita misalkan lagi ini A. Ini kita misalkan B lagi. Ya. Ya, maka dia akan berbunyi apa? Ya, berbunyi apa? A kuadrat plus B kuadrat kan? Ya, A kuadrat plus B kuadrat. Nah, A kuadrat plus B kuadrat itu bisa saya jadikan seperti ini. A plus B dikuadratkan. Tapi harus dikurangi dengan 2AB. Ya kan? A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB dikurangi 2AB. Boleh. Ya, A-nya sin kuadrat A ya. Jadi ini sin kuadrat A. A-nya ini sin kuadrat A. Jadi ya A-nya sin kuadrat A. Sin kuadrat A tambah B. B-nya ini cos kuadrat A. Dikuadratkan. Nah, ya kan? Dikurangi 2 kali A. A-nya itu apa? Sin kuadrat A. Kali B. Cos kuadrat A. Nah, seperti ini. Terus Anda lihat ini. Ini apa ini? 1 kan? Jadi ini 1. Jadi 1 kuadrat dikurangi 2 sin kuadrat A cos kuadrat A. Jadi hasilnya 1 kuadrat 1. 1 dikurangi 2 sin kuadrat A cos kuadrat A. Ini hasilnya. A kuadrat plus B kuadrat itu. Ya. Ini yang saya misalkan ini. A kuadrat plus B kuadrat ya. Yang ini. Nah, yang ini itu hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Ya. Jadi Anda perhatikan ya. Yang ini tuh ini tadi A kuadrat plus B kuadrat kan? Bisa saya tulis ini. Ini hasilnya ini. Jadi saya salin lagi di sini ya. Ini tanda bintang atau bintang 2. Nah, ini bintang 2. Saya salin ini. Jadi ini sama dengan ini. 1 min 2 sin kuadrat A cos kuadrat A. Ya, ini dikerjakan sendiri ya, biar tidak ngabisin tempat. Dikurangi ya, ini kalau ini kan dari sananya. Dikurangi sin kuadrat A cos kuadrat A. Gitu ya. Jadi kalau kita hitung ini, ingin kita buktikan berapa? Sama dengan 1 kan? Tapi ini belum masuk kan? Yang baru kita hitung kan yang itu ya. Yang baru kita hitung kan yang sin pangkat 6 tadi ya. Mana tadi soalnya? Sin pangkat 6. Pangkat 6. Oke, nggak apa-apa. Yang baru kita itu kan ini. Ini hasilnya berapa? Ini yang ini kan? Ini, ya.
Jadi ini tuh, begini. Hasilnya ini 1 kurang 2 kurang 1, 3 ya. 1 kurang ini sama kan? Sin kuadrat A, sin kuadrat A. Jadi 1 kurang 3, sin kuadrat A, cos kuadrat A. Inilah hasil daripada yang ini. Ya kan? Hasil yang ini. Ya, sin kuadrat A pangkat 3 ditambah cos kuadrat A pangkat 3. Hasilnya ini. Saya masukkan apa yang saya dapat ya, masukkan di sini. Ya. Jadi ini hasilnya 1 kurang 3 ya, sin kuadrat A cos kuadrat A. Gitu, ini. Tambah 3/4. Nah, sin kuadrat 2A. Kan gitu, sin kuadrat 2A. Sin kuadrat 2A. Saya bikin sin 2A kuadrat begini ya. Ini kan sudut ganda ini. Ya. Sin kuadrat 2A itu artinya sin 2A kuadrat, sudut ganda. Ini tetap ya. 1 min 3 sin kuadrat A cos kuadrat A. Plus 3/4. Perhatikan ini akan dibuktikan sama dengan 1. Gitu? Ini tujuan saya. Sin 2A rumusnya apa? Sin 2A. 2 sin A cos A kan? 2 sin A cos A. Jadi ini sudut ganda, ini sudut tunggal. Kuadrat. Nah, begini ya. Oke, saya mau buktikan 1. Sekarang 2 dikuadratkan. 4 ya. 4. Sin dikuadratkan, sin kuadrat A. Cos dikuadratkan, cos kuadrat A. Nah, ini 3/4. Ini saya salin lagi. 1 min 3 sin kuadrat A cos kuadrat A. Nah, sekarang ini saya kalikan, kan 4 bisa dicoret. Nah, kalau saya coret kan jadinya 1 kurang 3 sin kuadrat A cos kuadrat A. Nah, ini 3 juga ditambah 3 sin kuadrat A gitu, cos kuadrat A sama dengan 1. Kalau Anda lihat ini sama. Nah, ya kan, maka 1 sama dengan 1. Terbukti. Ya, begitulah cara membuktikan ya. Jadi kita berusaha supaya pemfaktoran menguasai. Kalau Anda tidak ngerti bahwa A3 plus B3 difaktorkan seperti ini, Anda nggak bisa menyelesaikan soal ini. Ya. Kemudian kalau Anda nggak tahu kalau A kuadrat tambah B kuadrat bisa dirubah seperti ini, Anda nggak ngerti soal itu. Ya. Itulah yang saya maksud. Pemfaktoran Anda harus ikuti. Kalau ini A pangkat 3 min B pangkat 3, ini A min B, ini A plus. Ya. Seperti itu kalau menguraikan pangkat 3 ya. Biasanya sampai pangkat 3. Demikian part 5. Kita masih akan berlanjut ke satu part lagi, part 6. Untuk menyelesaikan bentuk ganda, sudut ganda. Dan kemudian mereview beberapa soal SBMPTN dan UTBK. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan bentuk sinus, jumlah sinus dan selisih sinus. Jadi makin lama makin kompleks soalnya, tetapi sederhana kalau Anda mau belajar step by step. Ya, bersama saya, bersama buku saya, mudah-mudahan Anda bisa sukses. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang lain boleh like. Terima kasih. Salam dari saya, Martin Kanginan. Tetap semangat. Sukses. Sampai bertemu kembali.